Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nando Rizky dengan NIM 061213 8222 7079. Di sini saya akan mendesain video pembelajaran teknik pengelasan SMAW di Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya. Tujuan video pembelajaran teknik pengelasan SMAW. Yang pertama, menentukan ketiga dalam pengelasan. Yang kedua, menggunakan APD dengan benar saat pengelasan. Yang ketiga, mengenal alat dan bahan pengelasan SMAW. Yang keempat, mengoperasikan peralatan las SMAW. Yang kelima, menentukan arus pengelasan yang sesuai. Yang keenam, memahami proses pengelasan SMAW. Yang ketujuh, memahami penetra tes dalam inspeksi pengelasan. Baik, sebelum kita masuk ke tahap pengelasan, ada baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Baik, selanjutnya sebelum kita melakukan pengelasan, ada baiknya kita menyiapkan peralatan K3. Pertama-tama di sini ada sarung tangan las. Sarung tangan las ini terbuat dari kulit, tahan panas. Nah, selanjutnya ada apron tangan untuk melindungi tangan dari percikan api pengelasan. Ada apron badan untuk melindungi badan. Selanjutnya ada helm las. Helm las ini menggunakan helm las otomatis. Ketika terkena cahaya pengelasan, maka helm las ini akan menggelap otomatis. Selanjutnya ada kacamata untuk menggerinda. Ada sarung tangan untuk menggerinda. Oke, selanjutnya saya akan mempraktikkan cara menggunakan apron atau perlengkapan K3. Setelah kita memastikan perlengkapan K3 kita sudah lengkap dan sudah terpakai dengan baik dan benar, selanjutnya saya akan menunjukkan perlengkapan dan alat-alat pengelasan. Oke, yang pertama-tama di sini ada mesin las, ada kabel plus dan kabel min. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan mesin las. Pertama-tama di sini ada tombol on off. Di sini tombol on off ini berguna untuk menghidup dan mematikan mesin las. Kedua ada tombol watt. Di sini wattnya mulai dari 20 sampai 160 ampere. Lalu saya akan mempraktekkan cara penggunaan dan cara memasang kabel mesin las. Pertama kabel min atau kabel massa. Yang kedua kabel nozzle atau kabel plus. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan elektroda RD260. Di sini selanjutnya ada gerinda amplas, gerinda portable, mata gerinda portable, ada gerinda tangan, meteran untuk mengukur benda kerja, siku untuk mengukur sudut dari benda kerja, ada kuas untuk membersihkan benda kerja, ada palu terak untuk membersihkan plugs dari hasil pengelasan, ada sikat kawat untuk membersihkan pengelasan, ada tang untuk menjepit atau memegang benda kerja, ada kikir untuk menghaluskan hasil dari pengelasan, ada ragum untuk menjepit benda kerja, dan ada mesin gerinda untuk menghaluskan dan memotong benda kerja. Dan terakhir ada cairan untuk mengecek hasil pengelasan, apakah pengelasan ini berhasil atau gagal. Baik, kita akan melakukan pengelasan secara langsung. Sebelum kita melakukan pengelasan, pastikan dulu kita memasang kabel plus atau kabel elektroda ini, kabel nozzle ini, holder ini ya.
Pertama-tama kita hidupkan mesin las dengan menyalakan kabelnya ke arus listrik langsung. Oke. Yang kedua, kita aktifkan tombol on off-nya. Nah, jika kipasnya sudah berputar, maka mesin las sudah hidup. Selanjutnya, kita perhatikan watt. Kita harus cari tahu dulu berapa ketebalan plat ini. Ketebalan plat ini sekitar 2 mili. Maka watt yang kita gunakan bisa menggunakan watt di 115. Jika kita gunakan watt di atas itu, maka plat ini bisa terjadi bolong atau kecacatan benda kerja. Selanjutnya, sebelum kita melakukan pengelasan, ada baiknya kita memastikan apa saja alat P3K-nya, alat K3-nya yang harus kita siapkan. Oke. Selanjutnya kita menggunakan helm las. Terus kita pasang elektroda. Pastikan sudutnya 45 derajat. Setelah elektroda terpasang, kita pasang massa atau groundnya. Oke. Selanjutnya kita pastikan elektroda ada di posisi ini. Nah, elektrodanya posisinya seperti ini. Elektrodanya jangan sampai saat kita melakukan pengelasan elektrodanya selalu nempel. Pastikan elektrodanya ada jarak atau gap dari benda kerja. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengelasan. Yang pertama-tama kita mencari busur api. Nah, ini jika kita melakukan pengelasan dengan baik dan benar. Seperti ini hasilnya. Oke, kita akan setelah kita las titik bagian ujung ke ujung, kita lakukan pengelasan menyeluruh. Ketika kita sudah melakukan pengelasan, kita matikan mesin las. Lalu seperti inilah jika lasan kita berhasil atau baik atau bagus. Hanya kita gunakan tang untuk menahan benda kerja. Lalu kita bersihkan flux atau pelindung las dari oksidasi. Di sini kita menggunakan las titik. Ini hasil dari pengelasannya. Selanjutnya ada 3 step atau 3 botol untuk mengecek hasil dari pengelasan. Yang pertama ada cleaner. Cleaner ini untuk membersihkan benda kerja. Yang kedua ada red pentron. Nah, ini untuk cairan kedua. Yang ketiga ada developer untuk melihat hasil pengelasannya. Pertama kita menggunakan cleaner untuk membersihkan benda kerja. Selanjutnya kita menggunakan kain majun ataupun lap. Oke, setelah bersih kita menggunakan red penetran. Kita semprotkan di pengelasannya. Kedua kita ingin menggunakan developer. Developer ini cairan berwarna putih untuk melihat keretakan hasil pengelasan. Jika tidak ada keretakan, berarti hasil pengelasan berhasil. Oke, pengelasan kita hari ini berhasil. Tidak ada keretakan.
Baik, sebelum kita menutup praktek kita hari ini, ada baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Sekian praktek pengelasan SMAW hari ini. Semoga bermanfaat untuk mendukung media pembelajaran teknik pengelasan SMAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.